Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat sore ataupun selamat malam bagi waktu Indonesia Timur ya. Dan kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak dan Ibu juri bidang cerpen dan juga sobat prestasi baik yang sudah menjadi finalis di bidang cerpen di Velsi tahun 2021 ini. Nah, sebelum mengawali acara, marilah kita suaranya hilang ya? Apa saya aja? Halo, apa suara saya terdengar? Halo. Baik. Terima kasih. Nah, mari kita lanjutkan. Sebelum mengawali acara, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberi kenikmatan untuk dapat berkumpul pada hari Minggu tanggal 12 September tahun 2021 dalam acara Coaching Klinik Velsi Bidang Cerpen tahun 2021 jenjang SMA, MA, dan SMK dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, saya ucapkan selamat dan semangat kepada finalis Velsi tahun 2021, khususnya bidang cerpen. Semoga diberi kelancaran di babak final nanti ya. Nah, senang sekali saya, Fatia Fatimah, akan memandu jalannya acara coaching klinik pada sore hari ini. Sebentar lagi, kita akan membahas tuntas nih mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam dan dipahami dalam mekanisme persiapan final lomba Velsi bidang cerpen ini, baik secara teknis maupun non-teknis yang akan disampaikan oleh juri-juri kita yang luar biasa dan tentunya sangat profesional di bidangnya. Baik, mari kita perkenalan dulu ya dengan juri-jurinya. Coba. Di sini sudah ada Pak Madin. Halo Pak Madin. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Ya, Pak Madin ini dari Dewan Kesenian Kota Tangerang. Wah, hebat sekali ya Pak Madin. Baik, selanjutnya ada Bu Sinta, ada Ibu Sinta Yudhisya. Halo halo Bu Sinta. Halo Bu Sinta. Baik, mungkin ada kendala jaringan dan juri kita yang satu ini merupakan yang berasal dari ruang pendamping psikologi dan literasi atau ruang pelita. Selanjutnya ada Mbak Maya. Ada Mbak Maya. Halo Mbak Maya. Halo Mbak Maya. Ya, mana ini Mbak Maya? Halo, Kak Fatia. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Mbak Maya ini dari Selingkar atau Sekolah Literasi Sayang Keluarga. Selanjutnya ada Bapak Taufan S. Chandranegara atau yang berasal dari majalah seni.co.id. Halo Pak Taufan. Oke, mungkin ada kendala di Pak Taufan. Langsung saja ya, kita lanjutkan acaranya. Ya, untuk susunan acara di coaching klinik bidang cerpen hari ini adalah ada pembukaan, selanjutnya ada paparan ulasan karya oleh Mbak Maya. Jadi teman-teman sekalian diharapkan untuk menyiapkan notes ataupun alat tulis ya untuk mencatat hal-hal yang penting. Lalu ada sesi tanya jawab. Maka dari itu nanti setelah setelah mendengarkan paparan dari paparan ulasan karya dari Mbak Maya,
teman-teman sekalian bisa mencatat ada apa sih ataupun ada pertanyaan apa saja yang ingin ditanyakan kepada para juri sekalian. Dan yang terakhir adalah pengumuman untuk persiapan pelaksanaan final. Maka dari itu tetap stay tune di Zoom-nya ya. Tetap stay tune dari awal sampai akhir karena semua ini sangat penting untuk di babak final bagi teman-teman sekalian. Baik, untuk itu acara selanjutnya pembukaan silahkan kepada Pak Madin, saya persilahkan. Halo. Baik, Mbak Fathia, terima kasih. Alhamdulillah. Suara saya kedengeran enggak, Mbak Fat? Aman ya? Ya, aman Pak Madin. Akan dilanjut. Ya, terima kasih. Bapak Ibu juri dan para peserta, khususnya finalis cerpen, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua peserta yang berjumlah hampir 1.000 lebih. Jadi ini kami betul-betul kerja keras untuk membaca secara detail, membaca secara seksama karya-karya yang masuk dari para peserta untuk bisa menentukan kekuatan dan kekurangan atau kebelumtahuan lah ya, kalau saya sebut bukan kekurangan tetapi kebelumtahuan bagaimana kemudian membuat cerpen. Nah itu kami butuh waktu yang cukup untuk bisa sampai menentukan 25 finalis ya yang hari ini sedang berhadapan dengan kami. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kalian sudah memberikan karya terbaik kalian dalam acara lomba cipta cerpen ini. Sebelum nanti Mbak Maya Lestari yang akan menjelaskan hal terkait bagaimana itu cerpen, apa sih menulis cerpen, bagaimana sih menulis yang memiliki daya kreativitas tinggi dan seterusnya, saya perlu juga barangkali menambahkan dan nanti akan memberikan kesempatan tambahan-tambahan lain karena tadi perkenalannya dari Mbak Fat itu juga kurang begitu banyak ya, supaya tak kenal maka tak sayang. Saya selain memang setelah saya pensiun di Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki, saya didaulat untuk memegang Dewan Kesenian di Kota Tangerang. Namun demikian saya sebenarnya sehari-harinya adalah dosen. Saya dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang, tetapi juga dosen luar biasa di Universitas Negeri Jakarta UNJ ya. Nah, ya tentunya dosen yang terkait dengan sastra ya. Terus kemudian aktivitas saya sehari-harinya juga banyak di bidang teater ya dan penulisan skrip. Kalian yang sudah memberikan karya-karya terbaiknya, saya pikir mesti mengikuti nanti apa yang dipaparkan oleh Mbak Maya, karena saya yakin dan percaya nanti di tingkat final kami di ujung sesi dari coaching ini akan dijelaskan apa tema yang akan kalian buat di jenjang final ini ya. Jadi jangan kemana-mana nih, karena di ujung sesi ini kami akan mengumumkan tema yang juga akan disertai penjelasan yang terkait kewajiban kamu untuk membuat karya berbasis tema yang kami tawarkan tadi ya. Jadi silakan kalian simak, silakan kalian catat jika ada hal yang perlu kalian catat untuk kemudian bisa ditanyakan kepada kami. Tetapi prinsipnya bahwa baik Mbak Maya, baik Bu Sinta, baik Pak Taufan ataupun saya sendiri itu kagum luar biasa kepada kalian. Luar biasa. Saya salut. Baik yang masuk ke 25 besar yang harus terpaksa kami pilih karena memang ketentuan di dalam sebuah lomba harus ada menang kalah, harus ada yang tersisih untuk mendapatkan yang terbaik. Itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari ketika kalian memasuki ajang lomba ya. Nah, tetapi di balik itu kami merasa sangat terenyuh
untuk tidak mampu memberikan apresiasi yang terbaik kepada karya-karya kalian yang luar biasa. Tetapi percayalah, kami yakin dan percaya kekalahan misalnya kalian tidak masuk ke dalam 25 besar itu tidak harus berkecil hati, karena prinsipnya kalian sudah mempunyai potensi, kalian sudah memiliki energi penulisan yang luar biasa, kalian sudah memiliki bekal penulisan yang saya pikir itu bisa kalian lanjutkan. Artinya sebuah karya itu dia akan menemukan jati dirinya, dia akan menemukan stylenya, dia akan menemukan keciri khasan kalian itu ketika kalian lakukan secara terus menerus. Ketika kalian terus menulis dan terus menulis, karena itu adalah kiat yang baik di dalam menulis, maka kalian akan menemukan stilisasi kalian sendiri, maka kalian akan menemukan kekhasan karya kalian sendiri. Gitu ya. Jadi jangan putus asa ketika kalian masuk ke dalam ajang lomba, kalian dinyatakan tidak berhasil atau masih belum berhasil. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya kekuatan penulisan, kekuatan di dalam proses menjadi penulis adalah pada prosesnya gitu loh. Jadi ketekunan. Sebab menulis itu menulis itu keterampilan anak-anakku. Keterampilan itu Allah bisa karena biasa kan, ya kan? Coba kalau kita naik sepeda, kalau nggak biasa kan nggak bisa tuh naik sepeda. Jadi keterampilan itu Allah bisa karena biasa. Karena itu biasakanlah kalian terus menulis, terus menerus menulis gitu loh. Terus saya saking semangatnya ingin memberikan sesuatu kepada kalian, rada ketelengsot. Nah, nanti di penjelasan Mbak Maya kalian itu akan bisa diberikan dan dimotivasi apa dan bagaimana cara menulis. Ini luar biasa. Pengalaman-pengalaman Mbak Maya di bidang tulis menulis yang sudah luar biasa itu bisa menular kepada kalian, memberi inspirasi kepada kalian, penjelasan-penjelasan yang bisa harus kalian simak agar apa yang kemudian dipaparkan nanti oleh Mbak Maya itu menjadi suatu motivasi. Ya, menjadi suatu motivasi karena prinsipnya adalah motivasi gitu. Jadi di dalam dunia tulis menulis itu tidak ada yang salah anak-anakku. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah orang yang ragu dalam menulis. Yang salah adalah orang yang tidak mau menulis. Yang salah adalah orang yang selalu gamang gitu dalam menulis, ya. Jadi tidak ada yang salah di dalam proses menulis selama kita masih mau terus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita. Membaca dan terus membaca adalah modal kita untuk meningkatkan kemampuan literasi kita. Saya kira untuk pembukaan seperti itu dulu ya. Nanti saya sih sebenarnya ingin meminta kepada para juri yang lain untuk mengungkapkan sedikit saja latar belakang sehari-harinya. Baru setelah itu masuk ke Mbak Maya. Silakan misalnya yang sudah hadir di sini Bu Sinta dari Surabaya nih. Silakan Bu Sinta sedikit saja tentang aktivitas sehari-hari Bu Sinta, terus kemudian nanti Pak Taupan, dan langsung saya berikan nanti ke Mbak Maya memperkenalkan diri dan langsung memberikan tausiah coaching ya. Baik Mbak Sinta, gimana Mbak Sinta? Silakan Mbak Sinta. Perkenalan singkat ya, 1 menit aja Pak Madin. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adikku sekalian, salam sejahtera buat semuanya, luar biasa ya. Kami semua para juri itu pengen banget ketemu dengan kalian, 25 orang yang luar biasa yang sudah lolos di masuk ke babak final ya, ini ya. Jadi ganbate waiting ya, semangat gitu ya untuk kemudian bisa melaju terus karena kalian insya Allah sudah punya tiket golden ticket untuk melaju ke langkah-langkah besar yang berikutnya. Perkenalkan, adik bisa manggil saya Bunda Sinta. Sehari-hari saya seorang psikolog dan penulis gitu ya. Nulis di mana? Nulis buku seperti Kak Maya, nulis di platform ya, nulis di Wattpad, di Quickku gitu kan ya. Tapi udah agak lama nih kosong di Wattpadnya gitu kan ya. Kemudian
Nulis apa? Nulis di Instagram ya. Jadi nanti kita saling follow ya. Wah ini ketahuan ini misinya nambah followers gitu ya. Enggak. Jadi sehari-hari itu, kemudian yang kegiatan utama istri, ibu, dan kalau Pak Madin tadi seorang dosen, saya lebih banyak ke arah trainer ya, ngisi pelatihan-pelatihan lepas freelance, menulis di berbagai media. Itu aja Pak Madin, dan saya bersyukur sekali adik-adikku sekalian karena bisa belajar banyak dengan para juri, dengan Pak Madin dan Pak Taufan itu sangat luar biasa. Kemudian Kak Maya juga sangat luar biasa, kalian juga sangat luar biasa. Moga-moga nanti teknis kayaknya kita mau tatap muka ya, Kak. Insya Allah nanti panitia yang ada. Akhir September ini kita berdoa negara kita melandai, adik-adik jaga kondisi karena kemungkinan adik-adik nanti semua akan diundang ke Jakarta. Diundang nggak tahu ke Jakarta, Bandung, Bogor nggak tahu deh ya. Tapi kok jaga kondisi gitu ya. Makanya kemudian supaya bisa ketemu semua fit dan kita kemudian siap bertarung ya di ranah nasional, berikutnya ranah internasional ya. Amin. Amin. Ya, siapa tahu pertemuannya nanti di Surabaya dekat rumah Bu Sinta. Baik, Pak Topan silakan Pak Topan sedikit mengulas 1 menit ya Pak Topan tentang aktivitas Pak Topan sehari-hari. Sebelumnya nanti kita serahkan sepenuhnya kepada Mbak Maya. Silakan Pak Topan. Oke. Baik, untuk sementara Pak Topan nanti bisa dilanjut pada saat jelang mau tanya jawab dengan kita semua dengan Mbak Maya ya. Jadi baik untuk itu kepada Mbak Maya yang sudah menyiapkan materinya dengan luar biasa nih, ayo kalian simak, kalian amati dengan sama, kalau perlu kalian catat ya, dan bahkan kalau memang butuh materinya Mbak Maya atau Bu Maya nanti akan dikirim materinya melalui panitia proses. Yuk silakan, yuk kita beri aplaus buat Mbak Maya. Tepuk tangan semua. Baik, selanjutnya ada pemaparan ulasan karya dari Mbak Maya. Untuk itu kepada Mbak Maya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum. Suara saya kedengeran? Kedengeran ya Kak Fatih ya? Kedengeran ya. Oke, Assalamualaikum. Selamat sore. Kalau di Papua sama Nusa Tenggara udah malam ya? Udah ya? Baik, saya tadi sepanjang Kang Madin bicara, saya melihat ini wajah anak-anak ini kan sebelumnya kita cuma ketemu cerpennya. Jadi saya tuh sambil ngelihat daftar saya, mana nih yang Amarisa yang mana anaknya gitu ya, yang Adinda yang mana anaknya, yang Emayama yang mana. Jadi rasanya enak gitu ya, seneng gitu setelah sebelumnya kita baca cerpennya terus kita lihat oh anak yang nulis itu yang ini ya, oh gitu ya. Dari wajahnya kelihatan kalau pinter gitu ya. Baik, tadi saya udah diperkenalkan sama Kang Madin. Perkenalannya sangat luar biasa, Kang Madin. Hari ini sebenarnya Kang Madin nih yang paling senior yang mau ngasih materi nih sebenarnya, karena beliau lebih kaya pengalaman dari saya. Tapi Kang Madin dengan sangat rendah hati meminta saya untuk memberikan materi, ya bolehlah ya. Boleh panggil saya Bunda Maya, boleh panggil Kak Maya, terserah. Saya punya murid-murid juga seumuran kalian semua. Dan murid-murid, saya punya kelas menulis ya, dan murid-murid saya itu juga ya seumuran kalian, suka nulis juga gitu ya. Baik, hari ini kita langsung aja ya, nggak usah berbasa-basi. Saya mau bagi share screen. Ini udah bisa ya Kak Fatia ya? Bagi share screen, oke. Hari ini materinya menulis kreatif. Nah ini mudah-mudahan udah kelihatan. Ini saya yang mengantarkan materinya, tetapi sebenarnya ini nanti semua juri akan melengkapi. Karena pengalaman saya kan juga belum banyak ya. Nanti yang lebih senior seperti Kang Madin, Kang Taufan, sama Mbak Sinta itu akan melengkapi hal-hal yang tidak sempat atau yang saya tidak tahu gitu ya.
Baik. Ini saya kasih judul imajinasi, kontemplasi, eksekusi. Kenapa? Karena tulisan itu berada awalnya di ranah imajinasi, lalu kita kontemplasi, kita pikirkan, setelah itu baru kita eksekusi. Begitu kan ya? Jadi dia melewati perenungan dulu sekian lama. Perenungannya itu mulai dari apa ya yang saya tulis, bagaimana cara saya menuliskannya, apa yang ingin saya sampaikan kepada orang, begitu kan ya. Dari hasil kontemplasi inilah akhirnya jadi sebuah cerpen atau sebuah cerita yang bagus. Baik, lanjut ke slide berikut. Nah, ini Virginia Woolf ini salah satu cerpenis kesukaan saya. Saya suka mengutip kata-katanya, bacalah ribuan buku dan kata-katamu akan mengalir seperti arus sungai. Jadi, tidaklah mungkin seorang bisa menjadi penulis yang bagus kalau dia tidak suka membaca atau kalau buku yang dia baca itu sangat sedikit. Bacalah banyak buku, berbagai genre, karena semua informasi, semua pengetahuan yang ada di buku-buku itu akan menjadi fondasi, akan menjadi bahan untuk kita menulis. Jadi kita peras saripati buku-buku itu, saripati kemampuan para penulis handal buku-buku itu, dan kita jadikan itu saripati pemikiran kita. Kita bisa mengolahnya sendiri. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Kita masuk ke intinya. Cerita pendek itu apa sih? Cerita pendek itu bukan cerita yang sekadar dibatasi jumlah halaman. Jadi, kenapa sebuah cerita itu ditulis pendek? Karena memang cerita itu bisanya ditulis sepanjang itu, tidak bisa lebih panjang dari itu. Jadi dia bukan cerita yang dipendek-pendekkan. Begitu halnya dengan novel ya, bukan cerita pendek yang dipanjang-panjangkan. Sebuah cerita pendek itu menyajikan secuil atau sekeping kisah. Jadi misalnya nih, kalian bikin cerita. Kemudian cerita itu sebenarnya bisa panjang gitu ya. Mungkin kalian menulis sebuah biografi gitu, cerita tentang seseorang ya rentangnya tahunan gitu. Tapi karena kalian ingin mengikuti sebuah kompetisi cerita pendek, kalian akhirnya memendekkan cerita yang seharusnya panjang itu menjadi 6 sampai 8 atau 8 halaman saja. Nah, bagaimana jadinya sebuah cerita yang semestinya panjang, tapi kemudian dipaksa pendek? Coba kalian pikir sendiri ya. Saya tidak akan memberi jawabannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya ada kasih contoh. Ini karena kalau saya kasih contoh cerita pendek dalam bentuk tulisan, itu kan akan panjang ya kita baca. Saya akan memberi contoh dalam bentuk gambar saja. Cerita ini merupakan cerita pendek yang disajikan secara visual. Jadi ada awal, ada tengah, ada akhir. Sebuah cerita pendek itu kan rumusnya itu namanya palka. Palka itu pa itu pada mulanya, L itu lalu, K itu kemudian, A itu akhirnya. Jadi di mana-mana cerita pendek itu rumusnya ini. Misalnya seperti ini ya, pada mulanya ada seekor beruang yang bla bla bla. Kemudian dia bla bla bla, akhirnya bla bla bla. Begitu. Jadi hanya menyajikan sekeping kisah, secuil kisah dalam rentang waktu yang pendek. Umumnya begitu ya, umumnya. Nah, kita bisa memulai kisah dari cerita yang disajikan secara visual tadi dengan narasi seperti berikut. Ada 2 pilihan narasi. Kalian bisa pilih, menurut kalian narasi mana yang lebih menarik? Pertama, ada seekor beruang bernama Bobo yang sangat suka makan. Dia suka makan apa saja hingga perutnya gendut kekenyangan. Atau apakah menurut kalian lebih cocok yang kedua? Ada 3 hal yang disukai Bobo di dunia ini. Pertama, trafel coklat yang berisi kacang dan lelehan coklat putih. Kedua, ramen keju yang dimasak dengan semangkuk susu dan diberi taburan kacang kedelai. Dan ketiga, kue beras yang diisi kelapa berbalut gula merah kental yang lezat. Menurut kalian, dari 2 pembukaan ini yang paling menarik yang mana? Coba, ada yang bisa jawab? Dibuka aja moodnya. Mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama itu lebih abstrak. Lebih abstrak ya.
Seperti ada seekor beruang bernama Bobo yang sangat suka makan. Itu kan abstrak, ya, makan apa? Dia suka makan apa saja hingga perutnya gendut. Tetapi yang kedua itu dia lebih detail. Dia lebih membentuk imaji atau gambaran di benak pembaca apa yang membuat apa saja kesukaan si Bobo ini, begitu ya. Jadi yang kedua itu lebih membentuk imaji, sementara yang pertama itu terlalu abstrak. Ini yang disebut dengan orang bilang kalau ingin menulis sebuah cerita, sajikanlah dengan teknik show, tunjukkan. Jangan dengan teknik tell, sekedar disampaikan. Maksudnya, kita menjelaskan sebuah situasi yang membuat pembaca bisa membayangkannya. Kalau di dalam penyajian cerita, itu disebut filmis. Jadi ketika kita baca, pembaca terbayang tuh, seperti apa orangnya, seperti apa bentuknya, seperti apa situasinya, begitu ya. Nah, ini ada 3 ciri khas cerita pendek ya. Pertama, dia mengisahkan secuplik kisah seseorang. Yang kedua, umumnya rentang waktu ceritanya pendek atau hanya terjadi pada satu waktu. Ini umumnya ya. Meskipun mungkin ada juga yang khususnya, tetapi umumnya rentang waktunya pendek. Fokusnya hanya ada pada satu topik, tidak ada percabangan cerita. Kalau ceritanya bercabang-cabang, lebih baik dituliskan dalam bentuk novel. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini ada contoh lagi bagaimana sebuah cerita pendek yang fokus dari awal sampai akhir, fokus hanya membahas topik tersebut. Ini pada gambar pertama ya, yang paling atas nih ada seekor beruang yang menceritakan kisah-kisah hantu. Lalu dia senang, temannya ketakutan. Lalu di gambar berikutnya dia mendengar suara-suara. Lalu di gambar berikutnya dia melihat hantu. Dan dia ketakutan, dan terakhir ternyata temannya sendiri yang mengerjainya. Jadi dia balik dikerjai. Nah, kira-kira cerita pendek itu seperti itu, hanya fokus pada satu hal, pada sekeping kisah dalam rentang waktu yang pendek. Ya, begitu ya. Oke, selanjutnya. Ini adalah rumus cerita pendek. Rumusnya seperti ini. Ada seorang tokoh yang berada dalam sebuah situasi, lalu terjebak dalam masalah. Lalu si tokoh mencoba memecahkan masalahnya. Tapi kadang masalah makin memburuk. Seperti ini ya, si robot ini ternyata sampai di tempat pembuangan sampah elektronik, lalu dia dianggap rongsokan sama orang dan mau diambil gitu ya. Akhirnya si tokoh membuat keputusan akhir. Dia tidak tahu apakah keputusan itu akan mendatangkan keberhasilan atau kegagalan. Keputusan itu membawa dampak. Apa dampaknya? Yaitu perubahan pada si tokoh cerita. Mengapa sebuah cerita pendek sebaiknya membawa perubahan pada si tokoh cerita? Karena begini. Ketika kita menulis cerita, kan sesungguhnya yang kita tuliskan adalah kisah seorang manusia atau kisah seorang tokoh. Ketika misalnya kalian nih bertemu seorang nenek misalnya di jalan yang susah gitu ya, lalu kalian melihat dia dibully misalnya kan, lalu kalian kesal, lalu kalian marah, lalu kalian bela si nenek itu. Dan setelah peristiwa itu selesai, ada tidak perubahan dalam diri kalian? Pasti kalian memiliki sebuah pemikiran kan, bahwa seharusnya manusia itu hidup saling menolong, jangan saling membebani, begitu ya. Nah kan kita yang dalam kehidupan sehari-hari saja hanya bertemu 1-2 peristiwa saja, kita ada lahir pikiran-pikiran baru dalam kepala kita. Nah hal yang sama juga diterapkan ketika kita menulis sebuah cerita. Jadi akhir sebuah cerita itu sebaiknya adalah perubahan yang terjadi pada si tokoh. Kalau dari cerita-cerita yang masuk ya sebagai finalis, ada beberapa di antaranya yang seperti itu ya, yang tokohnya di akhirnya ada perubahan. Jadi kalau kita lihat ilmu menulis kreatif di negara yang sudah maju ya, misalnya Amerika atau Inggris, itu menulis itu disebut seni plus sains. Karena dia bukan sekadar intuisi, tapi dia juga ada rumusnya. Kenapa? Karena sebuah cerita itu kan diserap secara kognitif
oleh si pembaca. Dan karena dia diserap secara kognitif, maka ada rumusnya untuk membuat cerita itu mengesankan. Kalau misalnya kalian suka nonton film-film luar ya, taruhlah misalnya film anak-anak. Film anak-anak seperti apa ya yang terkenal ya? Misalnya kayak Moana, misalnya kalau kalian nonton ya Moana. Itu filmnya, itu ditulis, skenario-nya itu ditulis dengan rumus tadi. Kalau dilihat, kalau mau lebih didetailkan, itu dalam ilmu menulis kreatif di luar negeri itu ya, itu mereka ada hitungannya. Sekian persen ini, sekian persen ini, sekian persen ini, sekian persen ini. Nah, kita di sini cukup kita mengetahui itu saja dulu, bahwa cerita itu seni plus sains. Jadi dia ada intuisi kita di dalamnya, ada imajinasi kita, tetapi kita juga berhitung bagaimana caranya supaya imajinasi yang kita sampaikan itu bisa bisa diserap dengan baik oleh si pembaca. Jadi ini adalah 5 rumus cerita ya, yang umum dipakai, yang umum diajarkan dalam teknik creative writing di negara-negara maju. Seperti itu. Sebenarnya secara umum seperti ini ya tekniknya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita lanjut kepada hal yang lebih teknis. Apa saja sih hal yang perlu dihindari dalam penulisan cerita? Kalau dihitung-hitung pasti ada beberapa ya, tapi saya hanya mau menyebut satu saja. Kenapa satu? Ini berdasarkan cerpen-cerpen yang masuk. Cerpen-cerpen yang masuk, jadi sepertinya rata-rata memiliki hal yang perlu diperbaiki. Apa yang perlu diperbaiki? Nah, ini dia. Kita lihat ya. Nah, ini yang perlu kalian hindari besok ketika kalian menulis cerita untuk final, dialog yang mubazir. Dialog yang mubazir itu adalah satu, dialog yang tidak ada kaitannya dengan jalan cerita. Contoh cerita tentang anak yang berjuang menanam bakau untuk mencegah erosi pantai desanya, misalnya seperti ini ya, topik yang kalian angkat. Lalu dialognya, percakapannya itu tentang grup musik idola. Lalu dialog itu merampas banyak ruang cerita, bisa sampai separuh cerita isinya dialog yang tidak penting. Nah, ini yang harus kalian hindari. Ya, kalian harus pikirkan dialog itu, kalian harus pikirkan dialog yang kuat, yang tidak boleh lari dari topik. Ketika kalian menyusun kalimatnya, kalian pikirkan kalimatnya itu efektif atau tidak. Efektif itu maksudnya sesuai apa tidak. Menarik apa tidak? Ada cara untuk mengetahui apakah dialog kita itu sudah efektif atau tidak. Coba kalian setelah kalian tulis, kalian ucapkan. Enak tidak diucapkan? Kalau tidak enak diucapkan, berarti pembaca juga tidak enak membacanya. Coba diputar-putar lagi kata-katanya sampai ketemu komposisi kalimat yang pas, yang kalian ketika membaca, mendialogkannya sendiri itu enak. Oke, selanjutnya. Nah, ini dialog yang mubazir itu yang kedua, dialog yang hanya mengulangi situasi. Nah, ini harus kalian hindari. Ini contohnya begini. Cuaca sangat panas. Lia dan Ria berlindung di bawah pohon mahoni yang rindang. Panas sekali ya cuaca hari ini, kata Lia. Iya ya, untung ada pohon ini. Jadi kita bisa berteduh, ujar Ria. Kalian lihat tidak kemubazirannya? Situasi yang ada dalam dialog kan sudah disampaikan di paragraf di atas. Yaitu cuaca sangat panas, Lia dan Ria berlindung di bawah pohon. Kenapa harus diulang di dialog yang di bawah? Dialog itu gunanya bukan sekadar menunjukkan ada lebih dari satu orang bercakap-cakap, bukan itu. Dialog itu gunanya untuk membawa cerita ke adegan berikut. Itu gunanya. Oke. Selanjutnya. Nah, dialog seperti apa yang disarankan? Dialog yang menggerakkan cerita. Nah, kalian bisa baca ini ya. Contohnya seperti ini. Aku menatap puluhan polybag yang berisi tunas-tunas bakau di depanku. Tak perlulah kau bersusah-susah menanam bakau-bakau ini, cibir Rusdi. Itu akan hilang juga di bawah ombak. Ombak datang Oktober nanti, ujarku, sambil mengambil sebuah polybag. Masih ada waktu 3 bulan untuk bakau ini tumbuh, menancapkan akarnya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya.
antara paragraf pertama, yaitu aku menatap puluhan polybag itu, dijelas ada lanjutannya. Jadi dialog di bawahnya itu menggerakkan cerita. Oke, nah ini yang harus diingat ya nanti ya. Ketika bikin dialog itu jangan sampai mubazir. Nah itu untuk sementara. Nanti pasti banyak hal yang ingin kalian tanyakan atau yang ingin kalian diskusikan. Saya hanya menyampaikan itu saja, yang sedikit saja ya. Nanti bisa Kang Madin, Kang Taufan, dan Mbak Sinta menambahkan apa-apa yang belum saya sampaikan. Baik, terima kasih. Terakhir, saya mau kasih quote dari William Faulkner. Dia adalah penulis sangat terkenal ya. Ada kisah dalam dirimu, ceritakanlah agar dunia mengetahuinya. Konon, kisah yang paling baik untuk diceritakan itu adalah kisah yang paling tidak bisa kamu lupakan. Begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus buat Kak Maya. Tadi Bapak mau juga katanya. Halo. Masih di mute. Ya. Ya, sudah terdengar ya. Ya, kita beri aplaus ya buat Bunda Maya. Tapi katanya Kak Maya juga boleh gitu loh, supaya jarak umur dengan kalian itu tidak terlalu jauh lah kalau dipanggil kakak. Ya begitu ya Bu Sinta, saya juga mau dipanggil kakak. Baik, nah itulah tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Maya, luar biasa. Kalian simak itu tadi bagaimana teknik membangun alur, mengkonstruksi dramatiknya, terus kemudian menghindari hal-hal yang tidak yang membuat kemubajiran di dalam penulisan cerpen dan seterusnya. Mbak Maya, Pak Taufan, dan Bu Sinta, kita sih sebenarnya inginnya banyak bertanya jawab ya dengan mereka ya, supaya mereka juga hidup. Terus nanti kalau ada tambahan-tambahan baik dari Bu Sinta maupun dari Pak Taufan bisa dilakukan dalam konteks menjawab pertanyaannya. Saya kira gitu ya, supaya anak-anak bisa antusias untuk menanyakan segala hal yang terkait itu. Nanti di belakangnya baru kita. Nah ini ingat ya, jadi jangan keluar dulu karena akan ada pengumuman tema untuk final. Lewat kalian tidak mendengar, kalian akan luput dari tema yang akan kalian tulis pada saat finalis tadi. Baik, kita berikan pertanyaan buat tuh langsung saja raise hand ya, yang mau ini. Atau minta dibantu sama host untuk bisa melihat yang raise hand dan atau catatan pertanyaan dari peserta. Baik, oke. Sudah ada yang raise hand? Ya silakan buka aja itunya. Ya silakan. Siapa nih? Rizal. Muhammad Rizal Rahmadi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Silakan Muhammad Rizal Rahmadi. Ya Kak Maya, jadi saya mau tanya nih Kak, Kakak kan tadi lebih mencondongkan diri untuk bernarasi itu kan lewat show don't tell kan ya? Nah, tapi saya bingung nih, batasan-batasan untuk kita show don't tell itu apa aja? Takutnya kalau misalnya kita kebanyakan show don't tell itu malah nanti takutnya bertele-tele, atau malah pembacanya udah nggak betah karena terlalu banyak show don't tell nih Kak. Kakak gimana Kak? Terima kasih Kak. Ya, ditampung dulu apa langsung jawab? Mbak Maya? Langsung aja ya. Ya silakan Mbak Maya. Baik. Panggilannya siapa nih? Rizal ya? Rizal ya? Rizal Bu, iya Bu. Nah, Rizal. Ya. Show don't tell itu tetap aja semuanya itu seimbang ya. Tidak ada yang berlebih-lebihan. Jadi kita itu tahu gitu. Mana bagian yang kita perlu detailkan dan mana yang tidak. Kita perlu mendetailkannya ketika kita ingin menjelaskan sebuah situasi.
kita tidak perlu menjelaskan detailnya ketika kita tidak perlu menjelaskan sebuah situasi. Nah, itu batasannya ya. Menurut Ibu apa ya, patokan penting atau tidaknya itu gimana, Bu? Gimana? Timing untuk menempatkan itu, ya barangkali itu yang. Jadi kan Ibu bilang ada situasi yang perlu untuk di show don't tell dan ada situasi yang tidak perlu untuk di show don't tell kan ya, Bu ya. Nah, pertanyaan saya sekarang gini, Bu. Apa patokan waktu untuk penting atau tidaknya itu, Bu? Sekian, Bu. Begini, yang disebut dengan situasi itu tergantung penulis ya, karena ini kan kalau menulis kreatif itu kan dia tidak ada rumus baku. Situasi itu maksudnya begini, ketika Rizal ingin menonjolkan sebuah situasi yang penting, misalnya dia sedih nih, dan Rizal kesedihannya itu penting untuk dipertontonkan dalam cerita, maka didetailkan. Misalnya dia ikut lomba gitu ya, terus dia kalah. Dan Rizal ingin menjadikan kekalahannya itu mengesankan bagi pembaca, dan dia menjadikan kekalahan itu sebagai pijakan untuk nanti berjuang lagi dan berhasil. Nah, detail kekalahannya ini, perasaannya ini yang didetailkan, yang di-show-kan. Ya. Jadi, pilih sendiri bagaimana yang ingin ditonjolkan yang menurut Rizal penting. Dan kalau yang seperti itu, penulis sendiri yang mengetahuinya. Demikian. Kang Madin, Kang Taufan, Mbak Sin, ya. Ya, tadi sudah jelas ya dari Mbak Maya terkait dengan pertanyaan Muhammad Rizal Rahmadi, sang penulis Sepotong Harapan di Rote. Ya, oke. Silakan yang lain. Terima kasih, Kak. Yang lain. Silakan yang lain, ada Raisen? Ada? Video making, silakan. Widianto, siapa? Dari NTT ya? Ferdinandus ya? Iya, Ferdinandus ya. Ya, Ferdinandus. Namanya siapa? Halo. Halo, sudah masuk belum? Buat di unmute dulu. Ferdinandus. Halo, Vidi. Ya, jika begitu ada lagi yang bertanya, Bapak dan Ibu. Ada dari Ibnu Hakim. Ya, silakan. Silakan Ibnu Hakim. Bian. Oke. Selamat sore, Kak. Sore. Ibnu Hakim. Ya. Ibnu Hakim dari Sulawesi Tenggara ya? Kabut Desa Wonokerto, bukan dari Jogja. Dari Jogja. Jogja. Kan nggak mungkin loh. Saya orang Papua gitu, udah ketahuan bendaknya. Ya, nggih, monggo. Monggo Ibnu Hakim, monggo. Ini Kak Maya, saya ingin bertanya. Itu bagaimana toh cara mengakhiri cerita yang baik? Nah, itu kan biasanya yang baik. Apakah ending yang terbuka atau ya happy ending? Karena cerpen itu, kalau cerpen itu kan terbatas kan halamannya. Jadi saya terkadang agak sulit untuk mengakhiri ceritanya gitu, Mbak. Monggo, silakan. Mau dijawab sama Mbak Sinta juga boleh. Bu Sinta, silakan. Bu Sinta, bagaimana mengakhiri ending ini kan biasanya latar belakang psikolog tahu lah gitu loh apa pesan moral di akhir itu. Siap, silakan monggo. Terima kasih Mas Hakim. Jadi sebelum saya menjawab Mas Ibnu Hakim, ada yang ingin saya tanyakan, satu hal yang ingin saya tanyakan bagi adik-adik sekalian. Siapa di antara 25 peserta ini yang merasa kalau karyanya yakin masuk final? Angkat tangan. Siapa? Oh, Ibnu Hakim merasa yakin, bagus. Terus yang lain, aku kayaknya nggak menang deh. Oh, nggak ada ya? Iya. Oh, yakin saya. Iya. Saya diri penting.
Cuma dua. Silakan Bu Sinta. Oh iya, dan Muhammad Rizal ya, baik ya, alhamdulillah baik. Terima kasih adik-adikku sekalian dan kalian nanti bisa saling sama-sama belajar ya, gitu ya. Oh iya Mas Dinandus agak error gitu ya. Nanti mungkin bisa dijawab ya kakak karena Vicky tadi ini lewat chat. Gimana cara akhir yang baik? Jadi adik-adikku sekalian, kalau saya pribadi ya mencatat ada kalian itu bersaing dengan 1.500 orang ya, begitu ya kurang lebih ya, yang lolos teknik 1.100-an gitu kan ya, dan itu kita baca semua loh ya. Nah, kegagalan yang pertama jelas kalian sudah tidak. Yang pertama adalah kegagalan dalam bidang teknik yang tanda baca, kapital, itu insya Allah kalian sudah lewat semua. Tapi yang kedua, itu banyak sekali konflik itu endingnya itu yang lucu-lucu gitu ya. Dan saya nggak tahu apa karena adik-adik kebanyakan nonton drakor Penthouse ya. Jadinya konfliknya itu bagus banget. Endingnya itu, coba Kak Maya, pacarnya mati, pelakunya mati, atau bapak ibunya mati, atau gurunya mati. Jadi saya tuh udah bagus banget pas baca endingnya, betul, saya terinspirasi dengan kata Kak Maya yang tadi, cerpen itu sebenarnya bukan halaman yang pembatasan halaman, udah bagus banget ceritanya, tahu-tahu konfliknya itu karena gara-gara, loh, sudah halaman ke-10, udah, tokohnya dimatikan aja. Nggak seperti itu ya. Maka kemudian betul Kak Maya yang tentang Palka tadi ya, saya juga mencatat ya pada mulanya lalu kemudian akhirnya itu kira-kira Ibnul Hakim, kalau misalnya cerpen itu mau dibuat misalnya buat adik-adik semua ya, cerpen itu mau dibuat misalnya 10 halaman begitu ya. Kira-kira tadi kan Kak Maya juga bilang ada beberapa prosentasenya ya. Kira-kira gimana misalnya ya. Dan ini adik-adik nggak boleh persis plek dengan apa yang Bunda Sinta, Kak Maya, Pak Madin, Pak Taufan sampaikan ya. Kita hanya memberi rambu-rambu aja. Nanti itu dinamika kreativitas di lapangan bisa bermacam-macam. Misalnya gini, apakah tadi kata Kak Maya pada mulanya tuh 25%, berarti kalau 10 halaman berarti 2,5 halaman. Kemudian lalunya 2,5 halaman, kemudiannya 2,5 halaman. Oh, berarti ending dari konflik itu harus 2,5 halaman. Apakah harus seperti itu? Belum tentu juga begitu ya. Adik-adik itu juga banyak loh yang ceritanya bagus-bagus ya. Ada yang kemudian sebentar ya, saya sudah agak lupa gitu ya beberapa yang ini. Ada yang endingnya itu misalnya nih ya, misalnya kalau Yava Devi ini gimana ya endingnya itu ya. Nah, banyak sekali gitu ya ending kalian itu yang sebetulnya sangat-sangat sangat klise gitu ya. Alhamdulillah akhirnya aku berhasil memenangkan Olimpiade itu. Ada nggak yang ngerasa kayak itu? Mungkin ada gitu ya. Tapi karena didukung oleh teknik yang bagus, maka ending seperti ini bisa lolos. Tapi buatlah akhir konflik itu yang misalnya nggak mesti tokohnya harus mati, nggak mesti tokohnya harus menang, gitu kan ya. Tetapi betul kata Kak Maya tadi, bahwa ada nilai yang luar biasa. Ada cerita itu yang bagus, ada banyak yang bagus, tapi mungkin tekniknya masih banyak yang keliru ya, terutama di Poebi ya. Misalnya salah satunya adalah ada anak yang senantiasa, kemarin ada salah satu yang saya unggulkan itu, tapi tidak masuk 25 besar. Itu misalnya ada anak yang senantiasa dapat nilai kecil, dan di ending itu dia tidak pernah menang apapun dari segi Olimpiade. Dan ketika dia nanya sama gurunya, Bu, kenapa saya itu, apa saya kurang pintar, apa saya itu, kenapa nilai saya selalu jelek, kata gurunya, kamu harusnya bersyukur dapat nilai kecil. Kenapa? Karena saya yakin buat Tuhan itu maha adil. Kalau kamu dapat nilai besar, itu kamu pasti akan cepat puas. Bagi saya itu ending yang cukup bagus karena kemudian anak itu menyadari bahwa oh mungkin memang saya dengan nilai kecil ini jauh lebih baik gitu kan. Akhir dari konflik itu tidak langsung di-cut yang mati, yang menang, yang kemudian jadian gitu ya antara si John Dante salah satu ini Bunda Sinta ini sering nih nonton Penthouse malam-malam gitu kan ya, nggak bisa kayak gitu ya. Moga-moga bisa jelas ya Ibnul Hakim ya gitu ya. Jadi betul tadi kreativitas itu di apa tokohnya itu nanti dibuat jadian atau ke salah satu, nggak apa-apa tokohnya mati, tapi ya mungkin dibuat dirancang betul kematiannya jangan mendadak, tahu-tahu kemudian mati karena kecelakaan, mati karena tahu-tahu sakit kanker gitu kan. Itu banyak loh cerita yang kayak gitu yang kita temui. Nah, gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Madin. Pak Madin monggo dan
Maya menambahkan. Ya, terima kasih ya Pak Bu Sinta. Nanti Pak Topan akan menjawab pertanyaan PD making terkait ketika imajinasi mentok itu harus gimana itu katanya caranya. Jadi PD making itu tadi yang PD Nados PD making. Tambahin nggak? Silakan Mbak Maya. Yang pertanyaan dari Ibnu Hakim tadi, nambahin aja sedikit dari keterangannya Mbak Sinta. Nanti sebelum nulis itu Ibnu Hakim, panggilannya siapa ini? Ibnu ya? Siapa? Coba di-unmute dulu Ibnu Hakim. Di-unmute. Belum di-unmute. Iya. Oke. Ibnu ya, Ibnu. Oke. Jadi Ibnu sebelum nulis itu, dan ini untuk yang semuanya ya, putuskan dulu kalian ketika membuat cerita ini tujuannya apa. Kan cerita itu kan ada dua tujuannya. Yang pertama, kalau kalian ingin menjelaskan opini kalian, maka ingin menurut aku, contoh aja, menurut aku kita itu semua harus menanam pohon bakau loh. Nah, berarti kalau kalian pesannya itu jelas, tertutup endingnya. Tapi melontarkan pertanyaan baru ke pembaca, menyerahkan ke pembaca ini benar atau enggak gitu. Yang ingin kalian sampaikan itu, kalian boleh memberikan endingnya itu terbuka. Jadi tergantung apa yang ingin kalian sampaikan dulu melalui cerita itu ya, begitu. Gitu, Kang Madin? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Maya. Silakan Pak Topan untuk menjawab pertanyaan PD making tadi terkait ketika imajinasi mentok, apa yang harus kita lakukan nih gitu loh. Silakan Pak Topan. Ini senior teater ya. Barangkali kalian pernah nonton teater koma, inilah seniornya. Ya, dan yang suka merancang seluruh artistiknya. Penulis juga beliau. Silakan Pak Topan. Yo, tes. Assalamualaikum. Suara saya kedengeran nggak? Halo. Pak Topan. Kedengeran ya. Oke. Nama saya Tovan. Tadi kan putus ya. Soalnya laptopnya kuno nih. Jadi saya sibuk di seni rupa, di teater. Saya menulis juga, di film juga, dan pokoknya jadi tukang rame-rame. Oke, salam baik, salam sejahtera. Tadi siapa namanya soal imajinasi ya? Vidi. Mana Vidi mukanya Vidi? Coba aku mau lihat. Oke, mukanya Vidi mana? Bentar. Mana? Oh, yang itu tuh. Oke. Vidi. Ya. Jangan pernah, bukan sebagai penulis saja, sebagai manusia, jangan pernah merasa mentok. Ya. 1. Secara spiritual kamu punya Tuhan. Ya. Tuhan itu adalah seluas alam raya dan dia lebih luas lagi. Kamu bisa bertanya pada dia dengan hatimu dan doamu. Itu ke-1. Kedua, secara teknis, seperti Mbak Maya bilang, terus rekan-rekan juri lain yang bilang bahwa banyak baca, banyak nonton, banyak melihat, lalu diserap. Kalau kamu tidak bisa menyerap secara halo, tes. Nah, ditulis atau dipotret, tes. Siap. Atau direkam. Oke, ya catat ya. Tidak ada imajinasi yang mentok. 1. Kedua, tidak ada alasan untuk tidak punya ide. Tidak ada alasan untuk bilang tidak punya ide. Ingat, kamu lahir sampai dengan sekarang berapa usiamu? Usiamu berapa? 16. 16 tahun kamu hidup.
Ya. 16 tahun kamu lihat ke kiri, kamu sudah lihat ke kanan, kamu sekolah. Ada banyak hal yang direkam oleh kepala kamu. Itu anugerah Tuhan. Di luar kesadaran kamu, rekaman itu akan keluar. Ya. Jadi tidak ada alasan. Seorang kreator, orang kreatif, tidak boleh punya alasan tidak punya ide. Tidak boleh. Sangat tidak boleh. Contohnya begini. Saya pernah ngobrol dengan Rendra dari pagi sampai dengan malam. Ketika itu dia bilang, kadang-kadang setiap hari kita melihat bias cahaya di pohon-pohon. Coba deh. Dari bias pohon itu, kamu fokus kepada satu titik. Dengan imajinasi kamu. Kamu membayangkan sedang berjalan di awan kah? Sedang berjalan di manakah? Maka dari sana akan memantik memori kamu di kepala. Ingat itu. Akan keluar itu. Dan yakin. Kenapa? Tuhan memberi sel otak itu lebih banyak dari bintang di langit. Ya. Jadi tidak ada, sekali lagi, tidak ada alasan untuk tidak punya ide atau mentok. Sudah ngerti maksudnya? Halo? Bagaimana, Fidi? Ya, saya tambahkan barangkali Pak Topan ya pengalaman. Boleh. Pengalaman saya ketika misalnya menulis dan mentok gitu ya seperti apa yang dibilang Fidi tadi. Saya pernah menulis dalam satu waktu itu untuk 3 judul FTV yang ada di stasiun televisi. Wah, itu 3-3-nya harus tayang dan saya dikejar tayang. Nah, ketika saya mentok, maka yang saya lakukan adalah refreshing. Saya coba tidur sekitar 1 jam atau jalan-jalan untuk kemudian saya membangun lagi terus mengingat lagi cerita dan itu muncul. Jadi memang ketika mentok itu bukan berarti seperti tadi Pak Topan bilang, bukan berarti tidak punya, tidak ada. Dia hanya mengalami hambatan-hambatan ketegangan yang ada di dalam diri kita, yang itu perlu kita repress. Ya, kita perlu repress sehingga ketika kita merepress tadi, maka itu akan muncul bahkan jauh lebih dahsyat. Bahkan saya sering sekali menulis itu di luar dari keluar dari konsep yang saya buat. Biasanya kan kalau saya menulis itu ya, saya membuat keywordnya ya, maksud saya kata-kata kuncinya ya, kata-kata kuncinya. Nah itu kadang-kadang suka melenceng dari situ dan saya biarkan gitu karena imajinasi berkembang sebagaimana ketika saat itu terjadi gitu loh. Maka saya biarkan dulu gitu loh. Walaupun ketika melencengnya jauh, saya harus balik ke laptop gitu loh. Nah itu artinya bahwa imajinasi sebenarnya pengembangan tadi itu seperti yang tadi Pak Topan bilang, dia tetap ada di benak kita, hanya mengalami hambatan ketika kita mengalami ketegangan atau mengalami sesuatu yang berubah mood kita gitu loh, atau ada sesuatu yang membuat kita kemudian merasa diri kita mandek. Saya kira itu hal yang pernah saya lakukan ketika saya juga merasa bahwa wah saya juga mandek nih gitu ya. Kita berbagi pengalaman aja. Oke, silakan ada pertanyaan lain tuh tadi. Aku tambahin dikit lagi boleh. Silakan. Oke, siapa tadi? Freddy ya? Halo, Freddy? Freddy Making ya? Oke. Rekreasi tidak harus mahal. Refreshing tidak harus mahal. Ya. Kamu punya adik nggak di rumah? Atau punya kakak atau saudara yang enak diajak ngobrol. Lihat saja. Misalnya begini, kamu udah dapat garis besar ceritanya. Udah dapat term of condition-nya yang seperti dibilang Mbak Maya tadi, teorinya segala macam udah dapat. Judulnya apa ya? Mulai dari satu kata. Yang kamu tangkap dari obrolan kamu dengan adik kamu yang kecil, dengan tetangga kamu, dengan ibu kamu, dengan orang-orang di sekitar kita. Atau kamu melihat sebuah benda. Gitu. Atau sedang gerimis, atau sedang hujan. Hujan. Begitu kamu lihat hujan, kamu ingat sesuatu. Hujan memerah. Boleh aja. Untuk judul awal misalnya. Seperti itu contoh-contoh sederhana.
adik yang kecil itu kadang-kadang kalau ngomong kan suka seenaknya tuh, lucu-lucu, cadel-cadel, itu memantik sesuatu. Mulai menulis pun begitu. Jadi nggak ada, sekali lagi, pegang buat semuanya penulis yang 25 hebat ini, tidak ada alasan tidak punya ide. Tidak ada. Kenapa? Yaitu kembali kepada soal hukum ilahiyah tadi, sain ilahiyah. Sain ilahiyah itu adalah sel otak yang sudah ada rumusnya di dalam kepala kita semua. Itu disebut sain ilahiyah. Teknologi ilahiyah ada 2. Catat ya. Frekuensi dan gravitasi. Itu yang membuat kita hidup, berkreasi, dan berhubungan dengan publik secara luas. Ada pertanyaan sampai di situ? Ya, terima kasih Pak Topan. Nanti kita tunggu pertanyaan berikutnya dari siapa? Tadi Mbak Pat ya. Ada yang raisan tadi tuh saya lihat. Silakan. Ibnul Hakim lagi ini. Oh, ada lagi Pak. Ada lagi. Sekarang kita mau Ibnul Hakim atau mau ada yang berbeda lagi? Khadijah. Oke, benar. Oh, ini udah ada. Khadijah mana? Khadijah mana? Loh, ada Khadijah, ada siapa lagi satu lagi tuh? Oh, ini Khadijah. Ya. Ada Pandan. Silakan Khadijah. Nah, Khadijah. Silakan pertanyaannya Khadijah. Ya. Aku mau tanya gimana sih biar kita bisa buat alurnya tuh enak buat pembaca itu baca. Terus juga gimana supaya alur cerita kita tuh bukan yang klise gitu loh. Jadi suatu hal yang menarik tapi juga ringan buat ditangkap pembaca. Silakan Mbak Maya, itu alur cerita yang tidak klise itu gimana sih bikinnya supaya tidak klise gitu. Alur cerita yang tidak klise itu datang dari ide cerita yang juga tidak klise. Gitu ya, Khadijah. Misalnya begini, kalau misalnya Khadijah bikin cerita tentang seorang anak yang sangat ingin menang Olimpiade Fisika misalnya. Terus karena sekarang lagi pandemi, dia harus online gitu ya, tapi dia nggak bisa online gitu karena keluarganya miskin, nggak punya gadget, lalu dia berusaha bisa minjem mungkin ya ke temannya, akhirnya dipinjemin sama gurunya gitu dan dia bisa ikut. Nah itu bagus, tapi itu kan klise. Idenya bagus tapi klise. Ide yang klise akan bisa mempengaruhi alur sehingga menjadi klise. Nah, tapi coba kalau idenya itu seperti ini, bikinlah premis dulu sebelum menulis itu, misalnya begini. Kamu baru saja hendak keluar dari kamar hotel. Ketika telepon kamar dan ketukan pintu berbunyi bersamaan. Kamu memutuskan mengangkat telepon lebih dahulu. Di ujung sana resepsionis bicara. Tolong jangan buka pintu, apapun yang terjadi. Nah, kalau seperti itu idenya, kira-kira ceritanya akan klise tidak? Atau gini, ide yang lain ya. Idenya misalnya, sebentar saya pikir dulu ya. Misalnya, ini idenya misalnya gini. Suatu kali, tiba-tiba seluruh dunia menjadi buta. Tak satu orang pun yang bisa melihat. Setelah setahun hidup dalam kegelapan, tiba-tiba suatu pagi kamu bisa melihat dunia lagi. Dan yang pertama kamu lihat adalah dinding-dinding yang berisi mural. Jangan bilang ke mereka kalau kau sudah bisa melihat. Nah, kalau seperti itu, idenya, alurnya akan jadi klise tidak? Tidak kan? Jadi untuk membuat alur yang tidak klise, bikinlah ide cerita yang tidak klise. Bagaimana caranya? Luaskan imajinasi. Bagaimana cara meluaskan imajinasi? Caranya, pertanyakan semua hal yang normal yang kita lihat dengan kalimat tanya bagaimana jika. Misal, ini ya, minuman ini ya, bagaimana jika? Kalau setelah aku meminum air ini, aku tiba-tiba menghilang. Misal, bagaimana jika kepala sekolah tiba-tiba pagi ini merasa dirinya adalah tukang kue putu dan dia membagi-bagi putu sama semua anak di sekolah? Kan unik idenya. Jadi begitu caranya, ya. Begitu. Kang Madin?
Iya, Mbak Maya, berpikir out of the box. Ya, jadi kita keluar dari frame kebiasaan kita sehari-hari yang berpikir selalu cenderung berpikir linear, berpikir wah nanti kalau saya jelasin out the box linear sama aja saya ngasih kuliah nih. Baik, tapi kalian bisa baca ya, kalian bisa baca lagi karena saya atau kami yakin bahwa penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Tuh, ingat ya, penulis yang baik adalah pembaca yang baik ya. Maka itu ayo perbanyaklah kalian membaca untuk tidak muncul karya-karya yang klise, yang stereotip, yang umum, yang tidak memberikan bagaimana jika. Itu kesaktian pertanyaan itu yang membuat semuanya bisa berubah dalam perspektif yang berbeda. Ya, tadi silakan setelah Khadijah ada yang nunjuk siapa, Mbak Pat? Yang perempuan ada juga tadi. Pandan tadi. Pandan. Silakan Pandan. Ini pertanyaannya pasti untuk Bu Sinta nih. Ya Pandan mana? Ada. Hah? Ada. Ada. Lo tadi dia raise hand. Keluar kah? Ada siapa? Siapa penggantinya? Baik. Tadi sebelumnya ada Ibnu Hakim yang sambil nunggu yang lain tadi Ibnu Hakim masih penasaran tuh ingin nanya. Ayo silakan. Ini penulis Desa Wonokerto ya. Sangat bersemangat ya sepertinya Ibnu Hakim. Ya, yuk silakan. Silakan Ibnu Hakim. Itu Pak, saya mau nanya lagi. Kalau dalam satu cerpen bagus nggak sih kalau sudut pandang itu selalu diganti-ganti atau enggak lebih dari satu sudut pandangnya gitu? Nah, ayo Bu Sinta dulu deh, nanti yang lain bisa nambahkan. Enggak gitu. Ya, baik. Jadi kalau melihat dari saya belajar dari cerpen-cerpen adik-adikku yang 1000-an lebih nih ya. Jadi kalau berganti-ganti sudut pandang begitu ya, untuk cerpen yang memang ada pembatasan halaman itu butuh keterampilan yang luar biasa gitu kan ya. Tapi kalau memang kalian dalam waktu sampai final ini mau belajar, silahkan aja bergonta-ganti sudut pandang ya. Bagi saya sih boleh bergonta-ganti sudut pandang, POV, boleh enggak gitu ya. Karena untuk cerpen yang fokus ke satu konflik, itu seringkali tokoh yang diambil konfliknya itu satu orang. Misalnya yang kemarin banyak muncul di cerpen kalian adalah konflik anak yang daring. Gitu kan ya, yang HP-nya nggak support, yang sinyalnya nggak ada gitu ya, yang kemudian itu banyak kan dari sudut pandang si anak gitu ya. Karena kalau nanti diambil dari sudut pandang si anak, si guru, si orang tua itu mungkin untuk cerpen kalau buat novel mungkin cukup punya nafas panjang dan memang ketersediaan halaman gitu ya. Itu kalau pendapat saya Ibnu Hakim. Tapi kembali lagi pada kreativitas ya, karena kemarin ada beberapa cerpen yang dia memasukkan beberapa sudut pandang dan itu bagus. Begitu. Terima kasih ya. Gitu ya. Jadi kalau dalam tadi yang sempat dijelaskan oleh Mbak Maya bahwa keterbatasan dan focusing itu masih harus tetap dipertahankan agar memiliki ketajaman ya, agar memiliki istilahnya daya lancip ya untuk bisa menembus batin penonton, benak pembaca sehingga cerita kalian meninggalkan sesuatu di benak pembaca. Karena itu untuk sementara hindari dululah multi view ya, pandangan-pandangan itu. Atau ada tambahan lagi dari Mbak Maya? Silakan. Ya, cukup ya. Oke, yang lain silakan. Tadi ada yang mau bertanya dari Kansa. Silakan Kansa. Wah, Kansa. Kansa dulu ya.
Mana nih Kansa? Kansa Salma. Ini yang mau nanya nanti di Buka dulu moodnya. Jangan di-mute dulu. Oke, silakan Kansa. Permisi Kak, saya mau izin bertanya, apakah dari pihak juri ada tips gitu bagaimana cara membuat adegan aksi para tokoh itu supaya pembaca itu bisa membayangkan apa yang kita bayangkan. Kan kadang kalau di narasi itu suka kaku gitu ya kita nulisnya. Jadi tidak bisa kita bayangkan, pembaca itu tidak bisa memikirkan apa yang kita bayangkan. Penyampainya sangat bagus ya Pak ini. Iya. Silakan Pak. Silakan apa Mbak Maya? Kang Taufan bukan? Atau Kang Madin? Silakan Mbak Maya dulu, nanti saya akan bagaimana menulis untuk sehingga pembaca itu benar-benar sama pembayangannya dengan penulis ya. Caranya bisa Kansa menggunakan metafora, ya, menggunakan gaya bahasa. Contohnya gini, menggunakan metafora itu cara tercepat dan termudah untuk menggambarkan sebuah keadaan. Misal, tokoh memasuki kantin, lalu lalu Kansa ingin menjelaskan apa yang dilihat di tokoh di kantin. Mungkin kantinnya sangat sibuk, banyak sekali orang ramai. Nanti Kansa bisa bikin kayak gini. Aku masuk, lalu mendapati lalu mendapati tim basket sekolah duduk di meja panjang makan seperti gorila kelaparan. Itu metafor. Jadi metafor ini bisa bikin itu kan pembaca membayangkan karena dia ada mengasosiasikan, menyamakan sebuah keadaan dengan keadaan lain. Ini membuat mereka bisa membayangkan di kepalanya. Atau misalnya ketika Kansa ingin menunjukkan peristiwa si tokoh ke sebuah taman gitu ya, lalu ada bangku taman dan Kansa ingin menjelaskan bahwa di situ sepi sekali gitu. Nah, Kansa bisa tulis dengan metafor seperti ini, misalnya aku melangkah mendekati bangku taman. Bangku itu terlihat merana, seperti kekasih setia yang ditinggalkan. Nah, metafornya seperti itu kan. Pembaca jadi membayangkan, oh seperti ini gitu. Bangku taman. Jadi begitu ya, bisa digunakan metafor-metafor. Gitu. Kang Madin, Kang Taufan, Mbak Sin, mungkin ada. Iya. Apa yang kemudian kita bayangkan ketika kita nikmati ya. Jadi ketika kita menikmati tulisan itu gitu loh, dan kemudian merasa bahwa tulisan itu juga adalah sesuatu yang sudah bisa kita lakukan yang terbaik, maka kita punya keyakinan bahwa pembaca akan bisa menyerap apa yang sebenarnya kita pikirkan. Bahwa ada multitafsir di dalam sebuah karya sastra atau seni ya umumnya, itu biarkan gitu loh. Biarkan saja ketika multitafsir itu terjadi. Malah ketika tafsir katakanlah pembaca terjadi, saya termasuk yang bersyukur. Karena apa? Karena kok tiba-tiba dia bisa berpikir begitu ya dari tulisan saya ya. Wah, itu artinya bahwa ada sesuatu yang tidak terpikirkan oleh saya, yang seharusnya saya berkata pada jalur A, kemudian dia melakukan enggak, ini ada C karena hubungannya begini. Wah, itu artinya sebuah karya sastra memiliki multitafsir yang masih memungkinkan pembaca untuk menikmatinya. Di satu sisi itu kita biarkan. Tetapi sisi lain ketika misalnya terjadi juga memang tafsir yang berbeda terhadap apa yang diinginkan, juga jangan, harus kita pertahankan. Karena apa? Karena kita akan membuat misalnya nanti alur ceritanya itu yang di endingnya itu memberi surprise misalnya. Nah, itu
Itu apa namanya penting sekali. Saya gini, ada teknik misalnya. Memang di dalam sebuah cerita yang menarik itu ada 4 hal ya yang ini sebenarnya sudah klise dan sudah umum ya dijelaskan oleh siapapun. Yang pertama bagaimana kita membangun konflik ya. Konflik itu kan tidak harus dipahami antar persona ya, antar orang per orang. Konflik itu bisa terjadi antar diri kita sendiri, di mana sesuatu yang ingin berbuat baik atau ingin berbuat sesuatu yang jahat, tetapi kita kemudian dihalangi oleh sanubari kita yang terbaik untuk tidak melakukan itu. Itu kan konflik ya. Terus konflik banyak ya dipahami dengan Tuhan, soal nasib, misalnya dengan lingkungan, ketika lingkungan tidak memberikan kenyamanan kepada kita, kemudian kita mendapatkan konflik. Nah, yang kedua bagaimana membangun suspense, ketegangan di antara konflik itu. Ya kan, saya jelasin dulu terus kemudian saya contohkan supaya cepat. Jadi ada konflik, ada suspense, ketegangan. Ketika saya ceritakan begini, kecil aja. Suatu hari Budi pulang dari rumah, dari luar rumah ke rumahnya, kemudian dia mendapati ibunya di kamar sedang terbaring sakit. Budi kemudian menyerahkan uang 100.000. Budi umurnya sekitar 9 tahun, 10 tahun lah ya, 10 tahun ya, kelas 5 ya, kelas 4 atau kelas 5. 10 tahun dia kemudian menyerahkan uang 100.000 kepada ibunya untuk ibunya membeli obat karena ibunya sakit. Bu, ini Bu. Tetapi ibunya tidak mau menerima. Ibunya tidak mau menerima, dia bilang, dari mana ini kamu uang sebesar uang gede gini gitu kan, atau uang sebesar ini? Kamu pasti mencuri ya, gitu kan? Wah, Budi dia disangka begitu, dia tetap bilang, Bu, enggak Bu, enggak, ini uang halal Bu, ini uang yang bisa Ibu pergunakan untuk membeli obat. Ibu kan di samping situ sudah terbangun ketegangan ya. Nah, kemudian tiba-tiba sekitar siangnya kemudian masuklah Bu Hindun, tetangga dari Bu Budi ini. Masuk Bu Hindun manggil-manggil misalnya, Bu Budi tapi karena tidak menyaut karena dia sudah tetangga biasa, masuklah Bu Hindun itu ke ke kamar Bu Budi. Dilihat Bu Budi sedang terbaring tergeletak sakit gitu. Kaget kan, loh Bu Budi kenapa sakit? Loh kok nggak bilang-bilang sih? Ibu udah ke dokter belum? Belum Bu. Nah yuk ke dokter. Nggak punya duit Bu. Bu Hindun melihat di yang tadi tuh, yang menggeletak tadi ada duit. Lah ini ada duit 100.000. Itu kan Bu Hindun. Saya nggak mau terima Bu, itu uang dari Budi. Lah Budi kan anakmu, itu kan uang dari anakmu, ya kenapa? Kok kamu tolak? Enggak Bu, saya nggak tahu Budi dari mana. Saya takut itu adalah hasil mencuri. Nah, kemudian Bu Hindun teringat, ya Allah Bu Budi, tadi saya ngelihat si Budi itu di pasar. Dari saya masuk pasar pagi sampai saya pulang dari pasar siang, itu saya lihat dia ngegotong-gotong barang-barang ibu-ibu. Di situ kan terbuka. Artinya dengan kata lain, untuk membuka suasana ketegangan, jangan diselesaikan di situ. Diselesaikan oleh pihak lain. Oleh sesuatu yang di luar itu. Coba kalau seandainya tadi Budi bilang langsung misalnya, Bu, saya ini hasil dari saya manggul-manggul barang, bantu-bantu ibu-ibu di pasar. Nih pakai ya, selesai urusan.
Tetapi karena Budi juga tidak mau, Budi tidak mau menjelaskan karena dia juga ada alasan psikologis. Jadi ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara psikologis. Pertama, ketika anak kecil ingin mendapatkan sesuatu yang didapat dari sesuatu itu didapat dari hal yang sebenarnya tidak disukai oleh ibunya, yaitu istilahnya pergi ke pasar terus kemudian bantu-bantu manggul-manggul barang barang begitu, itu kan tidak suka, maka dia tidak akan menyebutkan itu uang dari situ. Makanya dia diam saja ketika ditanya oleh ibunya, ini uang dari mana? Udahlah Bu, ini uang ini uang halal, ini uang dari Budi dapat. Ibu pakai saja buat kebutuhan beli obat. Terus kemudian tiba-tiba dia harus pergi gitu loh. Nah, itu dengan kata yang teknik seperti itu, kalau kemudian umumnya kalau penulis-penulis biasa kan selalu diselesaikan di situ. Kalau diselesaikan di situ tidak memiliki ketegangan tadi. Yang kedua tidak membangun curiosity. Karena apa? Curiosity-nya itu ada di duit yang 100.000 itu nantinya. Buat apa itu nanti duit 100.000? Mau diapakan duit itu? Nah, begitu Bu Hindun masuk, ya ini contoh kecil ya dari cerita yang membangun curiosity, yang membangun ketegangan, ada konflik, terus kemudian ada surprise. Surprise-nya apa? Bu Hindun lah yang membuka surprise itu. Ternyata Bu Hindun lah yang melihat bahwa si Budi ada di pasar dari sejak pagi sampai siang itu membantu ibu-ibu di pasar. Artinya seperti itu. Jadi tahan, kalian punya daya istilahnya ya, kalau daya kesabaran untuk menahan cerita agar tidak dibongkar di situ, di peristiwa itu. Ditahan, dia menjadi puzzle yang memungkinkan nanti penyelesaiannya di ujung gitu. Seperti itu ya, jadi teknik seperti itu. Sama seperti halnya ketika Budi dikejar-kejar misalnya di pasar itu oleh preman, 2 preman, dan Budi membawa tas yang berisi hasil rampokan si preman itu yang ternyata dibuang ke sampah dan ditemukan oleh Budi, terus kemudian dilihat oleh si preman itu dan si Budi dikejar-kejar. Nah, ketika dia kejar-kejar itu kan 2 preman itu bahaya. 2 preman itu pasti akan menganiaya si Budi dengan segala macam sehingga memungkinkan si Budi itu tewas oleh si preman itu dikejar-kejar. Nah, dia pada waktu dikejar misalnya itu di depan Amir dia lewat. Amir ini temannya Budi. Amir cuma bisa melihat Budi kenapa lo? Gitu misalnya. Enggak, gue dikejar-kejar Bang Tagor nih, enggak tahu nih gue dulu. Nah, misalnya kayak gitu terus kemudian lari terus. Nah, si Amir, dia cuma ngomong begini, aduh kasihan si Budi. Nah gitu aja ya, ngomong begitu aja cukup misalnya. Nah terus kemudian sampailah dia ke satu tempat si Budi dikejar itu yang mentok. Di mana kedua preman itu pada akhirnya setelah sekian pengejaran ya, sekian lama pengejaran akhirnya mentok di satu gang yang dimana si Budi sudah tidak bisa lagi menghindar dari 2 preman tadi. Habislah, kan pembaca akan bilang wah habislah si Budi, habis pasti dianiaya. Bagaimana? Tiba-tiba begitu pas mau dianiaya dalam keadaan kritis muncul polisi, angkat tangan. Nah, ternyata polisi itu bareng sama Amir. Yang tadi Amir bilang, aduh kasihan si Budi. Ya. Ternyata polisi itu datang dengan Amir. Nah, barulah di situ diceritakan bahwa Amir setelah melihat Budi dikejar, dia datang ke kantor polisi. Biasanya kalau penulis pemula itu Amir pasti diberi dialog seperti ini. Aduh, kasihan si Budi. Aku lapor polisi nggak ada surprise di belakangnya. Satu kalimat itu bisa membuat surprise kamu hilang. Ya, bisa membuat surprise kamu hilang. Ketika si Amir bilang, aduh kasihan si Budi, aku lapor polisi lah. Surprise-nya tidak akan terjadi. Ya, nah makanya tahan, ada daya kesabaran untuk tidak memberikan banyak informasi, buatlah menjadi puzzle-puzzle yang itu di ending kalian bisa keluarkan sebagai sebuah surprise, sebagai sesuatu yang mengejutkan bagi pembaca. Saya kira itu ya tambahan dari saya, mudah-mudahan ini juga kalian berkenan. Ada lagi
pertanyaan? Ada. Sebelumnya ada yang pertama dari Azumi. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir ya mungkin. Oh, ada 2. Tadi Azumi yang bertanya sebelumnya. Silakan Azumi. Ya Kak, mohon maaf, apakah kedengeran? Dengar Azumi, silakan pertanyaannya. 2. Ya. Apakah sudah terdengar? Sudah Azumi. Saya izin bertanya ya Kak. Karena ketika saya membuat cerpen, terkadang alurnya sudah terfikirkan, sudah sampai akhir. Nah, ketika saya membuat cerpen itu saya kebiasaan membuat judul itu di akhir. Karena jujur saya agak bingung dalam membuat judul Kak. Apakah judul ini bisa dibuat dari inspirasi situasi dalam cerpennya, dalam alurnya, atau bisa melenceng dari alurnya gitu Kak? Terima kasih. Siapa? Maya, ada. Pak Topan, nanti tambahkan Mbak Maya. Oh, Mbak Maya silakan ya tanya Pak Topan. Ya, silakan Mbak Maya. Baik, Azumi. Cara mana yang disuka aja deh. Setiap penulis itu kan dia punya proses kreatif masing-masing ya. Kalau saya sendiri itu sama kayak Azumi, kalau nulis cerita itu selalu judul di akhir. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Begitu ya. Itu Kang. Iya, iya betul. Jadi judul itu masih mungkin dibuat setelah jadi. Tetapi juga saya kadang-kadang muncul judul itu muncul menjadi sesuatu yang menginspirasi. Tiba-tiba ketika saya di tahun sekitar 2007 atau 2007 atau 2008 lah ya. Saya tiba-tiba sedang membeli sebuah pulsa dia. Sebuah pulsa membeli pulsa di outlet gitu. Tiba-tiba saya melihat tulisan pulsa isi ulang ya pulsa isi ulang ya pulsa isi ulang. Nah tiba-tiba saya ngelihat kata-kata pulsa isi ulang itu kalau kemudian saya ubah jadi cinta isi ulang gitu ya. Cinta isi ulang. Nah, asik nih kalau saya bikin cinta isi ulang. Maka begitu saya sampaikan ke teman-teman yang kebetulan pada waktu itu yang menangkap adalah Indosiar. Jadi kebetulan pas orang Indosiar nelpon saya, Pak Madin ada cerita nggak lagi nih? Saya butuh nih. Gue mau nulis cinta cinta isi ulang gimana? Sorry, pulsa isi ulang saya ganti jadi pacar isi ulang. Sorry, maaf bukan cinta. Jadi pulsa saya ganti jadi pacar isi ulang. Nah saya bilang, gue mau nulis pacar isi ulang gimana? Waduh, dia begitu mendengar judulnya aja dia udah tertarik luar biasa. Jadi itu bisa di awal dan itu menjadi inspirasi ketika saya nulis pacar isi ulang yang ditayangkan di Indosiar. Begitu juga banyak hal-hal yang saya lihat dari ini. Saya melihat misalnya di baliho itu ada tulisan KPR BTR untuk rumah ya dengan bunga 0%. Maka saya buatlah cinta berbunga 0% gitu. Atau bunga cinta 0%, sorry maaf. Saya buatlah sebuah cerita bunga cinta 0%. Kayak gitu banyak ya untuk mendapatkan judul yang kemudian menginspirasi atau apapun lah gitu loh, hal-hal yang bisa menginspirasi kita di ini yang terkait dengan judul ya. Ya silakan yang lain. Iya, selanjutnya ada Muhammad Rizal. Saudara, silakan Muhammad Rizal. Rizal. Unmute dulu. Halo, Muhammad Rizal. Oke. Silakan pertanyaan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi saya mau bertanya kepada Kak Maya ya. Tadi sebelumnya Kak Maya kan ngejelasin ya kalau misalnya penulis-penulis di negara berkembang itu punya 5 teknik umum menulis kan ya. Nah, di situ boleh nggak sih Kak saya minta penjabaran atau poin-poinnya aja gitu. Kira-kira tekniknya tuh apa aja sih Kak?
Makasih, Kak. Maksudnya yang tadi ya? Yang tadi ya. Kali apa kamu nggak nyimak sih, Rijal? Ya silakan, tapi nggak apa-apa, Mbak Maya di share ulang juga misalnya itunya, atau dijelaskan saja. Ya, pada dasarnya teknik menulis cerita pendek itu secara umum ya, itu sama. Rata-rata sama ya, bukan hanya khusus di negara mana aja tuh. Yang jelas kan sebuah cerita pendek itu kisah tentang seorang tokoh yang berada dalam sebuah situasi, dia terjebak dalam sebuah masalah, berupaya untuk menyelesaikan masalahnya, kemudian keadaan memburuk, lalu dia mengambil keputusan akhir untuk menyelesaikan masalah, kemudian konsekuensinya itu tidak terduga. Nah, konsekuensi inilah yang jadi ending. Endingnya itu bisa tertutup, bisa terbuka, tergantung apa pesan yang ingin kita sampaikan. Kalau misalnya kita ingin menyampaikan, oh kita harus begini-begini nih, berarti kan jelas nih pesan cerita kita, maka endingnya tertutup. Tapi kalau kita menyerahkan ke pembaca, ya menurut pembaca gimana gitu. Jadi endingnya terbuka. Gitu. Oke, ya. Gitu ya, tadi endingnya tidak terduga itu istilah saya tadi surprise ya. Oke, ini sudah tinggal 20 menit lagi, kita akan jelaskan soal tema karena ini menyangkut sangat penting sekali dan penjelasan-penjelasan terkait dengan Mbak Fathia nanti akan menjelaskan tentang teknis dan jadwal-jadwal yang penting buat finalis. Gitu ya? Hah? Oh, belum ada, nanti akan dijelaskan ya. Tapi yang pasti sekarang waktunya kalian dengarkan apakah tema yang harus kamu pahami, yang harus kamu simak, yang harus kamu cermati sehingga cerpen yang kamu buat itu berbasis tafsir kamu terhadap tema ini. Yo, Mbak Maya, Pak Taufan, dan Bu Sinta. Bu Sinta tadi izin sholat dulu ya, karena di Surabaya sudah maghrib. Baik, izinnya Mbak Maya, Pak Taufan, Bu Sinta, saya menyebutkan nanti Mbak Maya dan Pak Taufan bisa menjelaskan apa itu yang namanya Indonesia tangguh. udah tersebutkan. Jadi tema kita kali ini adalah Indonesia tangguh. Nah, silakan coba dituliskan di chat tema kita. Indonesia tangguh. Silakan diberikan penjelasan apa itu Indonesia tangguh, dan kemudian juga Mbak Maya dan Pak Taufan yang nanti tidak membuat kalian atau para finalis-finalis ini mengartikannya secara tekstual ya, secara begitu saja, bisa memberi peluang-peluang, ide-ide, kemungkinan pengembangan yang imajinatif dari kata Indonesia tangguh ini. Monggo. Siapa dulu, Pak Taufan atau Mbak Maya? Oke, dulu ya. Ya, silakan. Aku dulu gini. Nanti secara teks, secara akademik, Mbak Maya akan jelasin. Aku lebih kepada imajinasi. Ya. Indonesia tangguh, sebuah tema itu bukan batasan. Bukan batasan untuk kamu di situ aja. Itulah yang disebut pengembangan imajinasi. Nah, kamu bisa lihat bagaimana elang terbang, bagaimana merpati terbang, bagaimana burung camar terbang. Burung yang kecil bisa terbang berkilo-kilo. Itu imajinasi. Nah, dibangun itu sedemikian rupa tanpa batas, tapi tetap dalam koridor term of moralism, tetap dalam moral yang baik. Ya, itu satu. Kedua, kamu lihat putaran alam raya, terbit, tenggelam. Hanya ada malam dan siang. Tapi sama aja dengan itu. Itu memberi kita imajinasi setiap hari. Dari pagi kita lihat matahari terbit. Ketangguhan itu kemudian kamu lihat benda melayang. Di atas ada pesawat terbang lewat. Kemudian kecepatan elang dan kecepatan
leopard misalnya. Itu simbol-simbol ketangguhan. Jadi Anda lihatlah film, bacalah novel, dan jangan tabu menonton apa saja. Tapi ada batas moralnya. Jangan pernah begini, oh saya pengarang, saya nggak suka lihat tari. Oh saya pengarang, saya nggak suka kalau nggak lihat film action. Nggak boleh. Orang kreatif itu harus melihat semua hal dengan baik dalam batas moral-moral yang dia miliki dan tujuan dari apa yang akan dia tulis nanti. Oke, sampai situ dulu. Selanjutnya Mbak Maya ya. Silakan Mbak. Baik, Kang Taufan ini dari awal selalu memberi semangat dan motivasi yang luar biasa. Termasuk pada saat penjurian ya. Sampai sekarang juga luar biasa nih. Baik, Indonesia Tangguh itu temanya Indonesia Tangguh. Nah, yang diambil itu spiritnya ya, ketangguhan. Jadi, bagaimana cara kalian memaknai ketangguhan itu? Kalian bisa ambil topik apa saja. Kalian tahu kan beda tema dan topik kan? Tema itu adalah spirit. Topik adalah ceritanya tentang apa? Gitu kan ya. Misalnya temanya adalah Indonesia Tangguh. Topiknya yang misal nih contoh, seorang anak yang bertahan menanam bakau untuk mencegah erosi pantai. Dia bertahan dari cibiran orang-orang. Nah, itu dia topik. Jadi topiknya bisa apa saja. Kalian bisa eksplorasi hal di sekitar kalian ya, mungkin kearifan lokal yang ada di tempat kalian atau hal-hal keseharian yang kalian temukan dalam pergaulan. Yang penting spiritnya ketangguhan. Begitu, Kang Madin? Ya, terima kasih Mbak Maya, Pak Taufan. Mbak Sinta udah masuk lagi, Bu Sinta? Oh, Bu Sinta. Halo, Bu Sinta? Ya. Bu Sinta, tema sudah kita sampaikan kepada peserta Indonesia Tangguh. Ada tambahan dari pandangan Mbak Sinta tentang Indonesia Tangguh agar memberi ruang imajinasi yang luar biasa kepada peserta kita sehingga nanti karya-karyanya akan menjadi luar biasa juga. Monggo, Bu Sinta. Terima kasih Pak Bang Taufan dan Kak Maya. Jadi adik-adikku sekalian, kalau melihat dari cerpen-cerpen adik-adik semua ya, saya pribadi mengelompokkan dan ini bisa dipakai lagi atau bisa dikembangkan ya. Yang pertama kemarin itu banyak yang bercerita tentang lokalitas ya. Jadi ada yang bercerita tentang wayang, tentang angklung, tentang ritual-ritual tertentu dari daerah-daerah tertentu dan itu bisa menjadi menjadi sebuah imajinasi tentang Indonesia Tangguh, apakah itu kemudian masih harus tetap dipertahankan atau tidak, terserah gitu ya. Kemudian yang kedua ada tema tentang politik ya, yang sudah berani dia mengangkat tema politik, bahkan sesuatu yang sangat sensitif itu. Kemudian ada lagi tema tentang pandemi ya, jadi vaksin, tentang daring, tentang ini ya, konflik antara anak dengan ortu gitu ya, yang seringkali ketika daring disangka sama mamanya nggak sekolah ya. Kamu nggak sekolah, kamu pakai celana pendek gitu ya, Ibnu Muhammad gitu ya, Vidi gitu ya. Karena dianggap nggak ada daring itu nggak sama dengan sekolah, padahal kita melototi HP sepanjang hari itu bisa gitu ya. Kemudian ini tema yang kemarin ya. Kemudian dari tentang baling dan pemaksaan. Sampai tanggal berapa? Juga banyak sekali yang menampilkan kemarin itu tentang tema topik-topik ya tentang prestasi ya. Jadi terinspirasi mungkin dari Gracia Poli dan kemudian Aprilia Rahayu, banyak sekali yang juga menampilkan tentang cerita kisah tentang prestasi di bidang karate, kemudian di bidang taekwondo, kemudian di bidang badminton jelas ya, kemudian renang dan seterusnya. Nah, itu kemarin yang 5 yang sering muncul begitu ya. Jadi terjemahkan sendiri tentang Indonesia Tangguh. Dan tadi saya sempat mengamati apa yang disampaikan Pak Taufan, bahwa kita harus kemudian mengkonsumsi segala gitu ya, dalam batasan-batasan tentunya Pak Taufan ya. Bagi adik-adikku yang wibu atau otaku di sini, jangan kemudian merasa alergi dengan drakor gitu ya. Itu kan negerinya oplas semua, gitu jangan gitu ya. Kita sedang belajar di sini. Bagi kemudian drakor kemudian merasa nggak mau Jepang hikikomori gitu ya, nggak usah, kita belajar. Kemudian banyak juga ya film-film yang bagus, terutama film India, Thailand, kemudian
Rusia, Turki itu juga banyak ya film-film yang bagus-bagus yang bisa kita, film Jerman, bukan cuma Marvel ya, bukan cuma ini ya yang harus kita konsumsi ya, bukan cuma itu, tapi banyak lah, dan banyak baca ya mungkin ya Pak Taufan, karya-karya dari para senior kita ya, seperti Pak Budi Dharma, Pak Sapardi Djoko Damono yang juga sudah wafat, beliau berdua ya guru-guru kami itu. Silakan dibaca sehingga nanti inspiring buat adik-adik. Gitu Pak Madin, terima kasih. Ya, makasih. Kalau untuk membaca misalnya cari cerpennya Senor Gumilar Aji Dharma ya, untuk kalian baca, itu cerpen-cerpen yang luar biasa, atau cerpen kumpulan, ada itu buku cerpen kumpulan pemenang-pemenang terbaik yang ada di Kompas. Ya. Nah, itu bagus-bagus, dan itu inspiratif, dan itu tadi akan mengajari kamu bagaimana membuat menempatkan tanda baca yang tepat, karena pedoman umum ejaan bahasa Indonesianya itu sering dilihat bagaimana menempatkan koma, titik gitu. Itu keseringan sekali gitu loh. Itu memang tidak dianggap seperti tidak signifikan mengganggu, tetapi secara kebahasaan akan menimbulkan nanti multitafsir atau kalimat yang rancu dan seterusnya yang membuat juga kalimatnya menjadi tidak enak terbacanya ya, kalau seandainya penulisan pedoman kebahasaan, kaidah kebahasaannya tidak kalian perhatikan. Harus itu kamu perhatikan ya. Jadi tolong kamu punya waktu untuk 1 minggu ini menulis. Nanti panitia, kalian kan sudah masuk ke grup WA ya. Nanti akan dijelaskan kapan batas waktu terakhir. Tapi yang pasti kami para juri itu nanti rencananya akan menilai karya finalis kalian tanggal 27 September. Berarti dengan kata lain bisa ditarik mundur 3 hari itu. Artinya batas pengiriman kalian. Ya, batas pengiriman kalian bisa saja nanti tanggal 24 atau 23. Ya, 23 September. Berarti kalian punya waktu cuma 10 hari. Ya, 10 hari. Kalian waktu itu relatif yang cukup bisa kamu manfaatkan untuk tadi seperti apa yang tadi disarankan oleh Mbak Maya, untuk merenungi ketika kalian punya imajinasi, kalian renungkan lagi, kalian pikirkan lagi untuk kemudian kamu eksekusi menjadi sesuatu yang terbaik ya. Oke, saya kira itu karena sudah maghrib dan sudah sampai waktunya, keterbatasan memang akan membuat kalian puas atau tidak puas terhadap pertemuan kita ini, tapi saya yakin kalian adalah orang yang akan terus mencari yang terbaik, akan terus berbuat sesuatu yang terbaik, akan melakukan sesuatu dengan baik. Ya, silakan selamat menulis kami para juri. Silakan 1 menit untuk closing statement masing-masing juri. Silakan, mulai dari Pak Taufan. Oke. Menulis, saya pernah ditanya, bagaimana sih caranya menulis? Saya bilang, ya kamu menulis yang banyak. Menulislah. Apapun yang kamu tulis. Apakah itu dalam buku harian atau mulai. Semua dimulai. Gitu ya. Jadi sangat sederhana. Kalau mau menjadi penulis yang baik, menulislah yang banyak dan sebanyak-banyaknya. Ya, kiat menulis yang baik itu menulis dan terus menulis ya, kata Pak Taufan. Silakan, itu suatu yang luar biasa. Bu Sinta, monggo. Ya, adik-adikku sekalian, kalian luar biasa ya. Saya ingin mengutip kata-kata Lee Suman, pemilik SM Entertainment, dan juga Steve Jobs ya. Lee Suman mengatakan pada para idolnya, be kind, be humble. Jadi kemudian kalian ini udah idol ya untuk anak SMA, tapi kalian harus tetap baik dengan terus belajar kepada Kak Maya, Pak Taufan, Pak Madin, nanti minta kepada Kak Fatia materi hari ini, kemudian juga kalian harus humble ya. Jangan merasa bahwa aku sudah paling baik, tidak. Kemudian kata Steve Jobs, stay foolish, stay hungry. Tetaplah merasa bodoh, tetaplah merasa lapar. Jadi kalian merasa aku kan belum apa-apa gitu kan ya. Jadi kalian akan terpacu terus untuk belajar. Semangat, moga-moga ini menjadi pembelajaran yang luar biasa buat kalian semua. Terima kasih.
Terima kasih Bunda Sinta. Monggo silakan Mbak Maya. Apa ya? ngutip apa quote lagi juga boleh. Ini aja deh, saya kutip quote Aristoteles aja. Ya, Aristoteles. Kalian 10 tahun ke depan adalah apa yang terus-menerus kalian lakukan dari hari ini. Jadi tentukanlah kalian mau jadi apa, lakukan dari sekarang. Ya, saya ngutip apa ini aja yang lokal aja, Kang Ebet Kadarusman. Katanya it's nice to be important, but it's more important to be nice. Terima kasih apa adik-adikku, anak-anakku semua, para peserta finalis. Sampai ketemu nanti di karya kamu yang terbaik, ya. Berikan kami yang terbaik. Saya yakin kalian akan menjadi terbaik, ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Mbak Patia. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu juri sekalian. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Nah, tak terasa waktu berlalu dengan cepat ya, dan kita sudah berada di akhir sesi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu juri sekalian yang sudah meluangkan waktunya, dan juga sobat prestasi sekalian yang sudah mengikuti jalannya coaching klinik ini dari awal hingga akhir. Semoga sobat prestasi sekalian dapat mengambil ilmu yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu juri sekalian. Dan dengan berakhirnya sesi coaching klinik bidang cerpen, berakhir pula rangkaian kegiatan penilaian tahap penyisihan dan coaching klinik pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya Fatimah Zahra, mohon maaf bila ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.